Oke, ini dia salah satu cerita paling gila dalam sejarah Nusantara. Gimana ceritanya sebuah pengkhianatan besar justru jadi cikal bakal lahirnya salah satu kekaisaran terhebat yang pernah ada. Coba deh, bayangin posisi kalian sekarang. Kalian ini seorang pangeran, tapi udah nggak punya apa-apa lagi. Kerajaan hancur, keluarga dibantai, terus tiba-tiba armada militer terkuat di dunia saat itu, pasukan Mongol yang katanya nggak terkalahkan, datang menuju wilayah kalian. Apa coba yang bakal kalian lakuin? Jawabannya, ya minta tolong ke mereka. Beneran, kedengarannya emang gila kan? Tapi justru dari sinilah lahir salah satu strategi paling cerdik dan paling nekat dalam sejarah. Sebuah rencana yang mengubah ancaman mematikan jadi sebuah peluang emas. Nah, supaya kita paham gimana ini semua bisa terjadi, kita harus mundur sedikit ke akhir abad ke-13. Kita harus kenalan dulu sama seorang kaisar yang kalau udah marah bisa bikin satu benua gemetaran. Namanya Kubilai Khan. Dia ini cucunya Genghis Khan loh. Dia udah berhasil menaklukkan Tiongkok dan mendirikan dinasti Yuan. Nah, dia ini suka ngirim utusan ke seluruh penjuru Asia. Minta semua kerajaan tunduk dan bayar upeti. Hampir semuanya nurut lah, kecuali satu raja di Pulau Jawa yang kayaknya punya cara sendiri buat menyambut utusannya. Dan sambutannya ini fatal akibatnya. Raja Kertanegara dari Singhasari bukan cuma menolak mentah-mentah permintaan Kubilai Khan. Utusannya dipermalukan habis-habisan. Telinganya dipotong, mukanya dicap besi panas. Buat seorang Kubilai Khan, ini udah jelas sebuah deklarasi perang. Tapi, disinilah ada plot twist. Pas Kubilai Khan lagi nyiapin armada perangnya, kerajaan Kertanegara malah hancur dari dalam. Salah satu bawahannya sendiri yang namanya Jaya Katuang berontak dan membunuh si raja. Jadi bayangin, pasukan Mongol ini berlayar jauh-jauh buat menghukum raja yang udah mati dan menuju kerajaan yang sebenarnya udah runtuh. Dan jangan salah, ini bukan pasukan kecil-kecilan. Kita ngomongin lebih dari 20.000 tentara, beberapa catatan bahkan bilang sampai 30.000, di atas 1.000 kapal. Ini adalah kekuatan invasi raksasa yang tujuannya cuma satu, menghancurkan sebuah kerajaan sampai rata dengan tanah. Nah, di tengah semua kekacauan ini, muncullah jagoan kita, Raden Wijaya. Dia ini menantunya Raja Kertanegara yang terbunuh. Dia berhasil lolos dari pembantaian itu, tapi ya gitu, sekarang dia nggak punya apa-apa. Nggak punya pasukan, nggak punya kerajaan, malah dikejar-kejar sama si perebut tahta, Jaya Katuang. Posisinya udah kejepit banget deh. Tapi, seringkali kan, ide-ide paling brilian itu justru muncul pas lagi kepepet. Mari kita lihat gimana Raden Wijaya mengubah situasi yang kelihatannya mustahil ini jadi sebuah keuntungan strategis yang luar biasa. Kalau orang biasa lihat armada Mongol datang, pasti udah mikir, wah kiamat ini. Tapi Raden Wijaya beda. Dia justru ngelihatnya sebagai sebuah alat. Yup, pasukan yang tadinya dikirim buat menghukum mertuanya, sekarang bisa dia pakai untuk membalaskan dendamnya sendiri. Kuncinya ada di sini. Untuk sementara waktu, tujuan mereka itu nyambung. Raden Wijaya butuh kekuatan militer buat ngalahin Jaya Katuang. Pasukan Mongol butuh orang lokal buat nunjukin jalan dan nemuin si Jaya Katuang ini. Klop kan? Musuh dari musuhku adalah temanku. Ya, paling nggak untuk sementara waktu. Jadi, dengan bantuan sekutunya, Arya Wiraraja dari Madura, Wijaya ini mendekati para jenderal Mongol. Dia pura-pura tunduk, janji bakal setia sama Khan, ngasih mereka peta, dan bahkan nawarin pasukan kecilnya buat bantu-bantu. Aktingnya meyakinkan banget. Dan pasukan Mongol pun percaya begitu saja. Oke, aliansi sudah terbentuk. Rencana sudah dibuat. Sekarang, panggungnya sudah siap untuk salah satu pembalikan keadaan paling dramatis dalam sejarah militer. Dan rencananya berhasil total. Pasukan gabungan ini langsung menggempur ibu kota Jaya Katuang. Pasukan Mongol yang super kuat ditambah pengetahuan lokal dari Wijaya benar-benar nggak bisa dihentikan. Jaya Katuang ditangkap, pasukannya hancur lebur, dan pasukan Mongol langsung pesta pora. Mereka yakin misi mereka sudah selesai. Nah, disinilah kejeniusan rencana Raden Wijaya benar-benar kelihatan. Setelah menang, dia izin untuk kembali ke pemukimannya. Katanya mau nyiapin upeti yang dia janjikan. Lalu, dia mengajukan permintaan yang agak aneh. Dia minta pengawal Mongol yang datang untuk jemput upeti itu datang tanpa senjata. Alasannya? Katanya, para putri tidak tahan melihat senjata.
Para komandan Mongol yang mungkin sudah terlalu sombong karena kemenangan mudah mereka setuju-setuju saja. Dan ini adalah kesalahan fatal. Begitu 200 tentara tak bersenjata itu tiba, mereka langsung disergap dan dihabisi. Nggak lama setelah itu, pasukan utama Wijaya menyerbu kamp Mongol yang lagi lengah dan asyik berpesta. Kekacauan total pun terjadi. Kehancuran yang terjadi benar-benar masif. Pasukan Mongol yang tadinya berjaya, sekarang lari kocar-kacir. Mereka diserang dari semua sisi oleh pasukan yang baru saja mereka anggap sebagai sekutu. Kerugian mereka sangat besar. Hampir 60% dari seluruh pasukan invasi, termasuk lebih dari 3.000 pasukan elit mereka, tewas. Dari abu pengkhianatan inilah, sesuatu yang baru dan kuat akan bangkit. Mari kita lihat warisan yang lahir dari pengkhianatan cerdik ini. Sisa-sisa pasukan Mongol yang selamat langsung lari tunggang langgang kembali ke kapal mereka sambil terus dikejar di sepanjang jalan. Mereka harus pergi secepatnya sebelum angin muson berubah arah, yang bisa menjebak mereka di pulau yang memusuhi mereka selama 6 bulan. Ini benar-benar kekalahan yang sangat memalukan bagi kekuatan militer terbesar di dunia. Dan pada hari-hari setelah berhasil mengusir Mongol, tepatnya di tahun 1293, Raden Wijaya memproklamasikan berdirinya sebuah kerajaan baru. Dia menamainya Majapahit, dari buah maja yang rasanya pahit yang ditemukan pasukannya di pemukiman pertama mereka. Semacam pengingat akan awal mula mereka yang sulit dan penuh kepahitan. Kisah ini memang kedengarannya seperti fiksi atau film ya. Tapi ini adalah sejarah nyata yang tercatat dengan baik dan menjadi bagian penting dari identitas sebuah bangsa. Kita tahu semua detail luar biasa ini dari berbagai sumber. Naskah-naskah kuno Jawa seperti Pararaton dan Nagara Kretagama menceritakan kisah ini dari sudut pandang lokal. Dan yang lebih penting lagi, catatan resmi dari dinasti Yuan di Tiongkok sendiri mengkonfirmasi kekalahan telak mereka, yang memberikan kita gambaran yang sangat lengkap tentang peristiwa ini. Dan ini bukan cuma sejarah yang terlupakan. Kisah Raden Wijaya dan berdirinya Majapahit terus hidup sampai sekarang. Diceritakan kembali dalam bentuk seni tradisional seperti wayang beber. Itu loh, gulungan bergambar yang menceritakan kisah-kisah epik. Ini adalah pelajaran tentang kecerdikan, ketahanan, dan bagaimana pemikiran strategis dapat mengalahkan kekuatan yang jauh lebih besar. Jadi, saat kita menutup pembahasan ini, mari kita renungkan satu hal. Kisah tentang si lemah yang mengalahkan si kuat, alias David lawan Goliat, itu sudah banyak. Tapi seberapa sering kita mendengar cerita si lemah ini berhasil menipu si kuat untuk menghancurkan musuh-musuhnya terlebih dahulu? Inilah yang membuat kisah Raden Wijaya begitu unik. Ini bukan hanya tentang mengalahkan raksasa, ini tentang mengelabui raksasa itu untuk melakukan pekerjaan kotormu. Sebuah pelajaran strategi abadi yang lahir dari pengkhianatan dan membangun sebuah kekaisaran.